Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan inna Allah yuqiru kulla 'alimin fid dunya jahilin bil akhirati. Para santri Al-Ma'un Islamic Center rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita ditakdirkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala berada di majelis ilmu yang semoga Allah telah mengirim para malaikatnya untuk menghadiri dan menyaksikan majelis ilmu yang akan kita laksanakan pada malam hari yang penuh berkah ini. Dan di antara tugas malaikat yang menemukan majelis ilmu yaitu memintakan ampun kepada Allah, sehingga setiap orang yang ada di majelis ilmu itu dimintakan ampunan dosa dan disebut setiap nama orang-orang yang ada di majelis tersebut. Dan ini adalah suatu nikmat, suatu kehormatan yang tidak diperoleh oleh setiap orang. Bersyukurlah kita masih bisa hadir di majelis ilmu, karena tidak semua mendapatkan kesempatan yang sama. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada guru terbaik kita, kiai terbaik kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti tata cara beragamanya, mengikuti manhajnya sampai hari kiamat nanti. Dan semoga pada malam hari ini Allah berkenan menurunkan ilmunya melalui sarana kitab yang berjudul Al-Qawlu As-Sadidu Fima Yajibu Lillahi 'alal Abid. Jawaban, kunci jawaban benar atas pertanyaan yang akan disampaikan kepada setiap penghuni kuburan di malam pertamanya. Dia akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Imani Al-Hambali An-Najdi. Beliau hidup 1300 sampai 1385 yang lalu. Kira-kira ini sudah hampir 50 tahun lebih usianya. Sekarang 1440 ya, sekitar 60 tahunan yang lalu. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, di pekan yang lalu telah sampai dibacakan dalil perintah sholat 5
waktu, dan zakat. Sudah ketemu? Tugasnya sudah ketemu? Surat apa, ayat berapa? Al-Imran ayat 14. Barakallahu fiik. Kemudian untuk yang syahidallahu annahu la ilaha illahu, ditulis ya tadi ya. Al-Imran ayat berapa tadi? 18. Untuk yang sebelumnya dalil syahadat surat keberapa, ayat berapa? Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu. Sudah ketemu? Surat Al-Imran ayat 18. Sama dengan dalil salat dan zakat. Yang tadi 18. Kalau yang syahidallahu annahu la ilaha illahu sama juga. Masih satu ayat. Sambungannya ya. Al-Imran ayat 18. Silakan dicatat. Nah, ini bagus sekali ya sebagai pelajaran kalau kalian misalnya akan menyampaikan kultum. Ya, ditanya nanti diambil dari mana penjelasan itu? Diambil dari kitab ini. Al-Qaulu Asy-Syarif Fima Yajibu Lillahi Al-Abid. Ya, kitab ini sudah saya bacakan di Pondok Pesantren Muhammadiyah, Kecamatan Pakis Haji, Kabupaten Malang, 2 tahun yang lalu. Ya, sama santrinya laki-laki semua seperti ini. Wa amma dalilu siyami, dalil kewajiban puasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Di situ yang mewajibkan adalah Allah sendiri. Hanya saja kata Allah di dalam ayat tersebut tidak dimunculkan karena kutiba di situ bentuknya fi'il madhi pasif atau apa? Ingat majhul ya. Aslinya ya ayyuhalladzina amanu kataballahu alaikum asyama. Ya. Diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Puasa dilakukan la'allakum tattaqun, agar kalian takut kepada Allah, agar kalian bertakwa. Ya. Jadi meninggalkan puasa dengan sengaja ini bisa berkonsekuensi dosa besar karena ini rukun. Ya. Kalau dia menghalalkan maksudnya mengatakan puasa Ramadan itu tidak wajib, bisa keluar dari Islam. Ya. Membolehkan sesuatu yang dilarang. Dilarang meninggalkan puasa Ramadan, tapi dia membolehkan, bisa keluar dari Islam karena dia merubah undang-undang atau aturan syariat. Jadi kalau belum mampu puasa ya sudah, bilang saja belum mampu, jangan sampai menghalalkan yang haram. Ya. Menurunkan perintah yang wajib menjadi tidak wajib, ini bisa keluar dari Islam. Wa amma dalilul haji, adapun dalil perintah ibadah haji, qauluhu faqauluhu ta'ala walillahi 'alan nas, dan hanya untuk Allah saja kewajiban bagi setiap muslim hijjul baiti, yaitu ibadah haji, man istata'a, bagi yang memiliki kemampuan, ilaihi sabila, menempuh perjalanan. Kemampuan dari sisi biaya, kemampuan dari sisi kesehatan. Ya. Soal berikutnya,
Wa idza qila laka, jika engkau ditanya, hal yaqbalullahu dinan ghairul islami, apakah Allah akan menerima agama selain agama Islam? Jawabun faqul, maka jawablah la, tidak akan diterima. Ini adalah pokok agama. Tidak boleh pelin-pelan dalam masalah ini, ya. Tidak boleh pelin-pelan, tidak boleh ragu. Allah tidak akan menerima agama selain Islam. Walaupun dia nyumbang 10 miliar bangun masjid, kalau dia belum beragama Islam, amalannya tidak akan diterima. Ya, umpamanya dia nyumbang masjid aktif 10 miliar, tapi orangnya agamanya bukan Islam, dia tidak akan mendapatkan pahala sebagai balasan di akhirat. Walaupun di dunia dia dapat, ya, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Dalilnya ini juga sama, PR dicari, ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, dan siapa saja yang mencari agama selain Islam, Islam sudah ada, dia masih mencari yang lainnya, kurang kerjaan, nggak yakin dengan Islam, ya. Falan yuqbala minhu, tidak akan pernah diterima. Wa huwa fil akhirati, dan dia di akhirat minal khasirina, termasuk orang-orang yang rugi. Orang yang rugi tempatnya di mana? Di neraka. Enggak ada orang rugi tempatnya di surga. Orang yang di surga itu orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan keuntungan. Ya. Dia bersusah-susah hidup di dunia, diuji dengan musibah, diuji dengan godaan, ditempa dengan berbagai macam kezaliman, dia sabar, diuji dengan perintah dan larangan, ya, diwajibkan berbagai macam amalan wajib, dia sabar. Diuji, dilarang dari melakukan sesuatu, dia pun sabar. Kalau kemudian keuntungannya itu nanti diperoleh ketika dia telah masuk ke dalam surga. Jadi sekarang pola pikirnya harus dirubah, ya. Kalau kita punya saudara, punya tetangga, tidak boleh mengatakan ketika kita mengantar jenazah, semoga dia mendapatkan ketenangan di tempat peristirahatan terakhir. Itu nggak boleh diucapkan. Kuburan itu bukan tempat peristirahatan terakhir, bukan. Kenapa? Karena dia malam pertama di kuburan bukannya istirahat, tapi dibangunkan oleh malaikat, didudukkan jasadnya di alam barzakh, bukan di alam dunia. Di alam dunia dia masih baring, kalau di kamera ya dia masih baring, tapi di alam barzakh dia didudukkan oleh kedua malaikat, bukan istirahat, tapi diuji dengan 3 pertanyaan. Ya. Yang bisa menjawab adalah orang yang istiqomah, wafat dalam keadaan membawa iman, tidak membawa dosa syirik akbar. Ya. Jadi tidak boleh, ya. Apa namanya rib? Apa rib itu? Rest in apa rib itu? Rest in peace atau rest in palace? Ya, punya rib, ya, rib, ada orang meninggal rib. Nah, itu tidak sesuai dengan akidah Islam. Ya, akidah Islam kapan kita istirahat? Pada saat kaki kita sudah masuk dalam surga. Itulah tempat peristirahatan terakhir.
bukan kuburan. Semoga dia mati dalam keadaan tenang. Mati dalam keadaan tidak mengenal Allah dan Rasulnya, tidak mungkin tenang. Ya, mati dalam keadaan membawa hutang, belum dilunasi, matinya tidak akan tenang. Mati dalam keadaan ya belum bertobat dari dosa-dosa besar. Ya, matinya tidak tenang itu. Jadi kuburan itu bukan tempat peristirahatan terakhir. Semoga ya saya sering melihat itu postingan orang-orang yang akidahnya bukan akidah Islam. Semoga ibu tenang di sana. Nah, gimana nggak tenang? Mati dalam keadaan tidak mengenal Allah dan Rasulullah. Mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Ya biarkan itu ucapan mereka. Kita nggak boleh ikut-ikutan. Ya. Kita hanya boleh mendoakan saja. Semoga Allah menerima seluruh amal solehnya. Semoga Allah memaafkan seluruh kesalahannya. Cuma itu aja. Ya, ketika kita ada yang meninggal, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita doakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, warhamhu warhamha, wa'afihi, wa'afiha, wa'fu anhu, wa'fu anha, dan seterusnya. Soal berikutnya, wa idza qila laka, jika engkau ditanya ma makna la ilaha illallah, apa arti dari kalimat la ilaha illallah? Ini adalah kalimat yang paling penting di antara sekian banyak kata-kata yang kita ucapkan. Karena kalimat inilah yang menentukan seseorang itu ujungnya baik ataupun buruk, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Dan ternyata tidak mudah. Ya, para santri sekalian, saya sudah diceritakan oleh kawan saya yang beberapa kali masuk UGD, ya, kena serangan jantung, ya, diinfus. Itu dalam kondisi yang sangat tidak nyaman. Ya, diinfus, jantungnya tidak stabil, susah sekali untuk mengingat kalimat la ilaha illallah. Yang diingat adalah gimana caranya saya sembuh. Ingatannya sudah tidak bisa lagi mengarah kepada kalimat la ilaha illallah. Katanya seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya dengan keadaan yang seperti itu, sekarang beliau tambah rajin ibadahnya. Karena ternyata tidak mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Diuji dulu oleh Allah, diuji coba dulu masuk rumah sakit. Ada 7 kali masuk rumah sakit. Ternyata sulit. Untuk berpikir dan sulit, mengucapkan kata-kata berat, sakit. Ya, karena jantungnya lemah. Ya, mengucapkan, menggerakkan bibir saja sakit, sulit. Ya, jadi nggak berpikiran. Baru setelah sehat dia baru sadar ternyata tidak semudah yang kita bayangkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu diucapkan tergantung dari amalan kita, apakah dipenuhi dengan amal soleh atau dengan amal maksiat. Ya. Semuanya, entah itu ustaz atau bukan ustaz, sama saja. Kita hanya saling menasihati. Tidak ada jaminan, ya, ustaz itu lancar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bagi Pak Kiai bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lancar. Karena yang paling bertakwa di sisi Allah bukan semata-mata karena ilmunya. Ya, ketakwaan di sisi Allah itu karena amal soleh. Walaupun ilmunya sedikit, kalau diamalkan itu akan menjadi yang bisa mempermudah. Demikian juga sebaliknya, ilmunya banyak, namun jarang diamalkan, ini juga tidak banyak membantu. Ya. Jawabun, maka jawabannya arti dari la ilaha illallah, silakan ditulis, la ma'buda bihaqqin illallahu.
la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan atau Tuhan yang pantas disembah illallahu kecuali Allah saja. Ya. Saya ulangi, arti dari la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Kalau mau dirinci dengan ilmu nahwu bisa. Ma'buda itu isim la, bihaqqin itu khabar la. Illa itu alat istisna. Ya. Kemudian berikutnya mustasna minhunya, mustasnanya mengikuti mustasna minhu. Ya, sama-sama fi mahalli raf'in. Ya. Sehingga kata Allah, kata lafaz dalam Allah dibaca marfu, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak boleh illallah, tidak boleh. Ya. Diulangi apa maknanya tadi? La ma'buda bihaqqin illallah. Ya, arti Indonesia-nya tidak ada sesembahan atau Tuhan yang pantas atau layak disembah kecuali Allah saja. Dan inilah yang dipahami oleh semua murid-muridnya Nabi Muhammad. Siapa murid-muridnya Nabi Muhammad? Para sahabat. Ya. Dan itu bisa dibuktikan secara periwayatan. Ya. Kalimat la ilaha illallah itu ada dua bagian, sama seperti tombol off on, ya. La ilaha ini tombolnya off mematikan, menolak, ya. La ilaha tidak ada sesembahan yang pantas, kita tolak. Seluruh sesembahan yang tak pantas kita tolak, kita off-kan, ya, supaya tidak jalan, ya, supaya tidak disembah, kita off-kan untuk diri kita. Adapun umat yang lain yaitu urusan dia. Kita harus memperhatikan diri kita sendiri, memperhatikan saudara seiman, seislam, saudara satu keluarga. Harus la ilaha, menolak seluruh sesembahan yang tidak pantas. Ya, tombolnya off. Bahasa Arabnya nafyun. Nafyun itu menolak. Dibayar sekian juta, mau nggak kamu? Kamu datang ke gereja, dikit nggak sebentar saya bayar, jangan mau. Ya, jangan mau. Kamu tolong cium tangannya Pak Pendeta, saya kasih 100.000, jangan mau. Jangan mau. Karena itu bagian dari la ilaha. Tidak ada sesembahan yang pantas untuk disembah. Tidak boleh kita memuliakan orang-orang yang menyembah selain Allah. Tidak boleh. Haram hukumnya. Ya, ditawarin, kamu mau nggak? Kamu dari security menjaga rumah ibadah agama selain Islam dengan gaji 10 juta per bulan, jangan mau. Ya, karena itu bagian dari kalimat la ilaha, menolak, harus di-off-kan. Untuk siapa? Untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk saudara seiman kita. Ya. Karena tidak sedikit, ya, saya pernah dengar langsung ada orang ditawari cash 30 juta, tapi besok kamu ganti ya agamanya, pindah dari Islam. Ada yang mau menerima uang 30 juta. Ya, berarti di dalam hatinya sudah tidak ada tauhid lagi, sudah tidak ada iman lagi. Ya. Gak ada artinya 30 juta dengan siksaan yang akan dia terima. Gak ada maknanya. Secuil pun gak ada artinya. Ya. Kemudian illallah ini tombolnya on, kecuali Allah saja yang layak disembah. Ya. Yang harus disembah hanya Allah saja, on. Bahasa Arabnya isbatun, menetapkan Allah saja yang paling pantas disembah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu ada berapa bagian?
Berapa bagian? Dua bagian. Bagian pertama, la ilaha. Apa maknanya? Tidak ada sesembahan yang pantas disembah. Bahasa Arabnya apa? Nafyun. Silakan ditulis. Nafyun. Bagian pertama, nafyun. Apa maknanya? Menolak. Ya, la ilaha. Tidak ada sembahan yang pantas ya disembah. Bahasa Arabnya nafyun. Arti nafyun menolak. Apapun bentuknya sesembahan itu, baik yang bisa dilihat oleh mata maupun yang tidak dilihat oleh mata. Apa ada sembahan yang tidak bisa dilihat oleh mata? Banyak. Ada orang yang menjadikan pujian sebagai sesembahan. Dia disebut kiai, biar ingin disebut dermawan, biar ingin disebut orang yang ahli Quran. Ya. Jadi pujian itu bisa jadi Tuhan. Gelar bisa jadi Tuhan. Supaya disebut pemberani, supaya disebut mujahid, supaya disebut ulama, supaya disebut Pak Kiai, supaya dipanggil orang yang dermawan. Itu bisa jadi Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak hanya bisa dilihat oleh mata. Kemudian bagian yang kedua, illallahu, kecuali Allah saja yang paling pantas. Namanya isbatun. Apa arti isbatun? Menetapkan. Lawan dari menolak. Menetapkan hanya Allah saja. Yang menetapkan hanya Allah saja yang paling pantas disembah. Berapa bisa? Bisa berapa? 54. Oh ya. 654. Berapa menit lagi? 600. Baik, sedikit lagi ya. Wal makna annaha tunafil uluhiyyata amma siwallahi wa tasbutu al ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu. Ya, jadi menolak seluruh sesembahan selain Allah dan menetapkan ibadah hanya untuk Allah saja. Ya. Jadi kalimat wahdahu di dalam zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ya. Jadi kalimat wahdahu itu penegas, penguat. Ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Jadi kata-kata wahdahu itu adalah penguat, ya, hanya Allah saja. Penguat untuk isbat, ya. La syarika lahu, penguat untuk nafyun. Ya. Penguat untuk nafyun. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada tandingan baginya. Ya, jadi saya ulangi ya. Ketika kita mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, kalimat wahdahu apa tadi? Penegas isbat. Penegas sama dengan penguat, ya. Isbat apa? Menetapkan hanya Allah saja. Kalimat la syarikalah artinya penguat atau penegas nafyun, menolak seluruh sesembahan selain Allah. Tidak ada tandingan, tidak ada sekutu, tidak ada yang setara, ya, dan seterusnya. Barangkali ini saja dulu yang bisa kita bacakan. Barangkali ada sesuatu yang jawab, kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.